Selamat pagi, Kang. Ketemu nih ya. Pripun kabare? Sehat, alhamdulillah. Kaya Iya, Kang. biasa, Kang, aku arep takon. Oh, takon neh ya. Iki rada beda karo sing wingi. Gitu piye? Jadi pertanyaanku gini, Kang. Ini tentang desa. Terus wingi ning desa iku, ning kantor desa. Untuk bisa. Heeh. Itu pada ribut-ribut mengenai rancangan tata ruang desa, Kang. Rencana Tata ruang desa. Nah, oh, iya. Wira, Piye? iki apa to iki? Oh, ngono. Nah, iki opo kok kayane nek rancangan tata ruang iki kelas kabupaten apa provinsi? Kok ning desa dibahas Iya. rancangan tata ruang. Oh, Nah, iya. kuwi. Ya nek jenengan makane aku tanglet jenengan ngerti nek tentang kuwi ngono lho. Ya ora ngerti ya. Mergo tau ndelok, tau maca ae. Oh, tapi apa Kang Oh, sak ngono. tenane? Dadi ngene, Kang. Sakjane kan nak sik jenenge tata ruang desa. Nah, sadurunge ngomong tata ruang, kan ngomongke sik soal tata ruang ki opo. Oh, oke. Ngono ya, ben ora langsung tata ruang desa ki opo Oke, main runtut ya. Main runtut Nah. ngono ya. Jadi tata ruang itu kan sebenarnya kan istilahnya mengatur, menata soal ruang. Ruang ki ya sing ana ning apa? Bumi, ning udara. Dadi men iso ditata sesuai dengan fungsine. Oke. Nah, dadi kan ning nggon aturan apa Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang itu kan dia dibagi loro ya istilahnya. Zona lindung karo zona budidaya. Apa meneh kuwi, Kang? Dadi zona lindung iku nah dadi nggon-nggon sing mengko kuwi diproyeksikan menjadi zona-zona untuk melindungi areal. Jadi misal ngene, areal yang perlu dilindungi lah istilahnya kan. Jadi misal areal rawan bencana. Terus kemudian daerah aliran sungai. Itu kan kemudian areal-areal yang perlu dilindungi kan. Makanya jenenge area lindung. Zona lindung. Di areal-areal mau masuk zona lindung. Nah, karo zona budidaya. Nah, zona budidaya kuwi sing istilahnya iso dimanfaatke masyarakat. Yo nganggo apa? Pertanian, kemudian tinggo perkebunan, kemudian tinggo wisata, nggo perdagangan. Nah, kuwi jenenge masuk ning zona lindung kan. Dadi nek ning tingkat nasional kan jenenge rencana tata ruang wilayah nasional. Oke. Terus kemudian nang diturunkan nang provinsi menjadi rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian nang kabupaten rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ternyata nang kecamatannya ono jenenge rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang. Nah, kuwi Berarti nek sing kecamatan iku rencana detail tata ruang Iya. itu mengatur tentang detail jumlah desa di dalam satu kecamatan. Jadi Iya. desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Ya, jadi luweh istilahnya apa pengaturannya lebih spesifik. Oke. Kalau yang kabupaten kan dia seluruh kabupaten. general. Kemudian di kecamatan-kecamatan kan ada lagi nanti jenenge rencana detail tata ruang atau rencana rinci tata ruang. Oke. Nah, mau kan kowe takon soal kuwi ya, tata ruang desa ya. Nah, sakjane apa ya aku mau maca kok ana tata ruang desa kuwi jenenge saka ngendi. Nah, aku yo ngertine yo tata ruang kan tekan kecamatan mau. Iya. Tentang Aku malah ngerti ini tekan provinsi nih. Aku mau coba maca nang undang-undang desa, undang-undang Oke. kayak 6 ya, undang-undang 6 piro kan? 614 apa piro? 6 2014 tentang desa. Jadi aku maca sih mau tentang babakan peraturan desa. Jadi neng kono ki ada istilahnya bunyine ngene. Jadi peraturan desa yang berkaitan dengan perencanaan desa ada rencana pembangunan desa, kemudian RKP, rencana kerja pemerintah dan salah satunya adalah tata ruang. Itu wajib dikonsultasikan dengan kabupaten. Oke. Nah. Berarti Kosike. oke. Nah,
Nanging nang undang-undang desa dhewe emang nggak ada yang menyebut bahwa desa itu diamanahkan untuk menyusun tata ruang desa. Tetapi ada satu pasal itu tadi tentang bab peraturan desa yang mengatur tentang bahwa ketika desa ingin mengatur tentang tata ruang itu wajib dengan peraturan desa. Oke. Dan kemudian wajib dikonsultasikan dengan kabupaten. Ya, walaupun secara spesifik tidak menyebutkan atau tidak mengatribusikan kepada desa untuk menyusun tata ruang, tetapi di pengaturan itu menyebut tata ruang yang bisa disusun oleh desa. Nah, terus aku maca meneh. Jadi sakjane iki kok urung jelas aturan iki kepriye. Ya. Nah, tak goleki ning Peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan lokal berskala desa. Yang pasal 8 nek ora salah ya. Kuwi yang bagian pemerintah, salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa, salah satunya adalah pengembangan tata ruang. Nah, neng kono dadi jelas bahwa pengembangan tata ruang kuwi menjadi salah satu bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Berarti desa ke bawah iki. Desa ke bawah saiki ya, istilahnya kan jelas loh. Desa iso nyusun tata ruang. Nah, karena bahasanya pengembangan tata ruang, maka ketika desa ingin menyusun tata ruang wajib sesuai dengan yang di atasnya. Oke, tidak bertentangan. Tidak boleh bertentangan. Misalnya di RDTR yang terkecil kan RDTR tadi ya, kecamatan. RDTR itu menempatkan dusun, misalnya dusun A gitu kan. Dusun A sebagai wilayah atau zona lindung. Ternyata di desa minta, ini untuk zona budidaya saja misalnya. Itu nggak bisa. Harus sesuai dengan kabupaten. Atau bisa kemudian disusun misalnya karena ternyata lingkup peta yang masuk zona lindung itu ada pemukimannya dan lain sebagainya, itu bisa diatur sebagaimana mestinya gitu kan. Tetapi tidak boleh kemudian istilahnya melanggar kaidah-kaidah yang ada di zona lindung gitu. Oke. Bisa melakukan kegiatan pembangunan tetapi tidak boleh melanggar kaidah-kaidah yang ada di dalam zona lindung tersebut. Oke. Jadi kuwi iki Kang, rancangan tata ruang desa kuwi. Iki fungsine apa? Fungsine dienggo desa, ya fungsine dienggo masyarakat. Nah, dienggo desa ya. Sakjane padha dengan ketika kita melihat kenapa daerah itu perlu tata ruang gitu kan. Kenapa pembangunannya itu basisnya tata ruang? Karena ketika desa ingin membangun wilayah desanya dan dia memperhatikan penataan ruang yang pas gitu kan. Kan matching banget. Iya rata. Tenanan. Nah iya. Jadi ketika ingin membangun itu kan berdasarkan analisis tata ruang yang pas dan tepat. Jadi misalnya ngene. Ketika desa memiliki tata ruang, misalnya desa itu bisa melihat keseluruhan wilayah desanya. Oke. Tergambarkan dalam satu peta desa ya. Peta desa yang kemudian nanti dituangkan dalam kebijakan desa tadi. Oke. Nah, tapi kan kita melihatnya peta desa. Jadi desa itu bisa melihat kira-kira ketika ingin membangun jembatan misalnya kan. Itu yang perlu dibangun jembatan yang mana saja. Oke. Nah, misalnya. Nah, desa ketika memiliki keinginan untuk membangun kawasan wisata misalnya. Oke. Bisa kawasan wisata itu di mana saja. Nah, ternyata misalnya desa ingin bangun gedung gitu kan. Kecoknya menarik banget ya. Tapi ternyata arealnya itu masuk dalam zona lindung. Zona lindung. Nah, itu piye carane bisa dimanfaatkan tetapi dengan kaidah zona lindung. Nah, ketika ingin membangun bangunan, jangan pakai bangunan yang permanen dan berat. Yang kemudian bisa, misalnya kalau zona lindungnya rawan bencana misalnya kan, longsor umpamanya. Longsor gitu kan.
ketika itu dibangun udan iso longsor. Oke. Misalnya loh. Nah, buat bangunan yang semi permanen misalnya loh. Oh. Nah, ngono loh. Jadi carane tetap sesuai dengan kaidah-kaidah Jadi ngene ya. di zona lindung. Pembangunan sing contoh iki mau atau umum lah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ya. Itu tuh di situ itu diterapkan AMDAL juga nggak sih? Ya contoh Ya. Apa tadi yang lindung tadi apa namanya? Kawasan lindung. Zona lindung. Zona lindung itu tadi. Itu tadi seumpamanya dia ya tadi resiko bencana seperti longsor, seumpamanya pas jelah Ya. yang pinggir di samping sungainya bludak gitu Ya, kan. ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada nggak sih analisis mengenai dampak lingkungannya sendiri? Nah biasanya kan kalau ini kan konteksnya tadi soal usaha ya. Iya, Usahakan usaha wisata, usaha Ya itu. apapun lah, Ya. ada risiko-risiko. Kalau kemudian ingin membuat usaha wisata itu kan tentu harus memperhatikan dokumen apa yang diperlukan Iya. untuk membangun agar wisata itu jadi, terus kemudian aman dan lain sebagainya. Secara kebijakan itu dibolehkan, nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Iya, syarat-syaratnya salah satunya Nah, analisis tadi. Analisis tadi dan kemudian kesesuaian dengan tata ruang. Tata ruang. Gitu loh. Oke. Itu penting loh, sesuai Nah. nggak dengan tata ruang gitu. Oke. Makanya kan resiko bencana itu bisa diminimalisir ketika pembangunan yang dilakukan itu sesuai dengan tata ruang. Yora. Oh, oke. Kan makanya kan ketika desa ingin membangun nih, membangun wisata gitu kan. Dia sudah bisa melihat tuh di peta. Misalnya peta nih. Lihat. Wah, ketika aku membangun nang kene, ketika bangunannya koyo ngene, koresikene ngene. Oke. Maka dia bisa melihat Iya. untuk apakah ide yang akan dibangun itu sesuai enggak. Betul. Oke. Maksudnya sesuai dengan pertama rancangan tata ruang tadi, Ya. kedua mengenai aturan, Ya. ya kan? Aturannya bagaimana? Terus pemanfaatan lahan yang bagaimana yang mau dibangun itu tadi. Iya. Kan? Betul. Heeh. Terus ini keuntungannya apa kan? Ya, ini Nah, nih. keuntungannya seko Masyarakat apa desa? Eh, Desa wis gini. lho mau. keuntungan dari penerapan Penerapan. rancangan tata ruang desa itu tadi bagi kedua belah pihak antara masyarakat. Masyarakat. Kan kita Ya. itu kan inti dari rancangan tata ruang itu sebenarnya semuanya itu Ya. dikejawantahkan itu untuk kemakmuran masyarakat desa. Betul. Ya kan. Nah, makanya keuntungan bagi kedua belah pihak ya desa sendiri dan Ya. masyarakat yang ada di desa tersebut itu apa ya? Nah, kalau sebenarnya kan kalau di desa itu kan ada perencanaan yang 6 tahunan sama 1 tahunan ya. Oke. Yang 6 tahunan itu kalau nggak salah rencana pembangunan jangka menengah desa. Jangka menengah. Jangka Oke. menengah desa itu yang program jangka panjang. Oke. Perencanaan jangka panjang. Sama ada satu lagi yang namanya rencana kerja pemerintah desa, RKP desa. Itu yang RKP 1 desa. tahunan tuh setiap 1 tahun ganti, setiap 1 tahun ganti. Oh, jangka menengah itu setiap 1 tahun. Yang yang menengah. menengah. Menengah itu yang 6 tahunan tadi. 6 tahunan 6 berarti. tahunan. Soalnya mau ono sing kudu tak klarifikasi Nah, tadi iya, kan iya, ketika iya. menjelaskan jangka menengah tiba-tiba ning jangka panjang. Oh iya. Penjelasannya. iya. Jadi Ah. biar nanti dulur-dulur sing do Oh, ndelok iku iya, enggak siap, enggak siap, enggak siap. enggak bingung Ah, atau ah. nek jangka menengah kuwi kepiye, Oke. jangka pendek itu Iya. berdasarkan waktu pelaksanaannya Ya, itu waktu bagaimana itu. pelaksanaannya. Jadi kan ketika kepala desa itu terpilih, Hmm. nah kan ben awal ya. Oke. Ketika kepala desa itu terpilih, maka dia wajib istilahnya menyusun perencanaan di desa. Salah satu yang segera untuk disusun itu adalah RPJM desa. Nah, itu yang nantinya mengejawantahkan atas visi misinya ketika dia ingin mencalonkan diri. Oke. Oh, saya ingin membangun desa dari ini. Visi misi lah nek ning kampanye. Visi misi. Nah, terus kemudian kalau yang RPJM tadi itu berlakunya selama 6 tahun. Itu persis sampai kepala desa itu purna jabatan. Selesai jabatannya 6 tahun ya. 6 tahun Ah. gitu. Nah, agar bisa dilaksanakan yang tadi
perencanaan 6 Perencanaan tahunan itu 6. kan disusun rencana tahunan. Oke. Nah, tahun ini apa dulu yang mau dilaksanakan, Oke, tahun depan apa aja yang dilaksanakan. Oke, Nah, oke. itu makanya kan biar nanti di 6 tahun di tahun ke-6 itu apa yang dicita-citakan si kepala desa tadi Terlaksana. terlaksana Oke, gitu oke, kan. oke. Nah, lalu Dan kalau bisa tuntas. ya kalau bisa tuntas. Nah, pertanyaannya lalu apa fungsinya tata ruang desa gitu kan. Nah, itu kan tadi orang tak jelasin. Ah, Nah, jadi ketika nanti peraturan desa itu berlaku menjadi salah satu dokumen perencanaan yang dari desa, harapannya kalau kita bicara soal perspektif ya, Iya. harapannya ketika desa atau kepala desa, pemerintah desa, BPD dan lain sebagainya itu menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah desa tadi, dia wajib menggunakan referensi tata ruang desa itu. Oke, pembangunannya Nah. sudah ada acuannya sekarang. Iya, sebelum Nah, sebelum menyusun RPJM desa, dia melihat dulu tuh dokumen tata ruang desa. Oke. Nah, wah ini ada nih, ada petanya. Saya ingin bangun di sini, bangun di sini, bangun di sini. Jadi itu bisa Yo, digunakan sebagai referensi. referensi ya. Referensi Oke, oke, untuk untuk menyusun perencanaan yang ada di desa. Oke. Itu. Menarik iki, Kang. Jadi sing yang dulunya yang mungkin dulunya apa ya? Pembangunan desa itu tidak menggunakan atau mungkin belum menggunakan rancangan tata ruang itu. Ya. Sekarang dibuat skemanya itu lebih sistematis. Sistematis. Ya, sistematis ya kan. Ya. Sistematis. Ketika kita mau menerapkan program, Ya. desa mau menerapkan program, Ya. sudah ada acuan, Sudah ada. acuan ya kan. Dan acuan tersebut itu pun sudah ada datanya di atas desa. Nah, dalam hal ini kecamatan sudah ada. Sudah ada. Berarti untuk komunikasi dalam pembangunan itu lebih apa ya? Yang jelas komunikasi yang data yang sudah ada itu lebih enak untuk dikerjakan, ya kan? dikerjakan. Keuntungannya Benar, gitu ya. iya. Kedua, kalau buat masyarakat tuh Keuntungan apa? keuntungannya Nah, masyarakat iya. itu loh. Nah, jadi kan dalam menyusun tata ruang desa itu kan masyarakat wajib ya. Jadi ketika desa ingin, ya semua ketika desa ingin buat kebijakan itu setidaknya masyarakat wajib dilibatkan. Oke. Kalau tidak bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, ya perwakilan lah, tokoh-tokoh Oke. masyarakat diundang, diajak bicara, Oke, kira-kira apalah, dimintai ide, dimintai apa, ya urun rembuk lah kalau bahasa masyarakatnya itu. Oh, berarti Biar masyarakat itu ikut prosesnya. nah, Ketika kemudian itu ditetapkan menjadi kebijakan desa, masyarakat mengakui bahwa kebijakan itu ada, dan masyarakat bisa sama-sama mengontrol pelaksanaan dari kebijakan itu. yang Nah, terpenting sama kayak itu, yang Pak. tadi tak jelaskan. Jadi ketika sewaktu-waktu ada misalnya ada korporasi masuk desa, Oke. membangun sebuah usaha. gedung Umpamane misalnya, nganu enggak? iya, Apa ya jenenge kuwi? Kayak apa sing kaya omah ning gedunge Oh, iya. apa jenenge guys? Apa jenenge? Gedung. Udu kaya hotel. Oh, kaya Ning- hotel, ya. Kaya hotel. Ning- Homestay. Udu Homestay. Udu Apa? homestay. Lah apa kuwi? Oh, apartemen. Apartemen. Nah, bangun Apartemen. umpamane Iya. ana perusahaan sing mlebu ning Iya. desa kuwi, bangun apartemen. Nah, secara kan ono juga berarti ada yang harus desa apa ya? Yang harus desa yang nggak fasilitaskan sih, dijelaskan kepada pengusaha Ya. aturan ketika memasuki desa. Nah, gini. Jadi kan kita ibaratkan bahwa rencana tata ruang desa ini adalah pengejawantahan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten Oke. dan rencana rinci tata ruang di kecamatan. Jadi ketika ingin melakukan pembangunan di wilayah desa, maka wajib menggunakan atau sesuai dengan rencana tata ruang desa. Nah, kalau tidak sesuai, misalnya ya tadi membangun gedung tapi berada di zona lindung, rawan bencana misalnya kan gitu kan. Nah, nanti misalnya berakibat fatal terhadap masyarakat dan lain sebagainya, maka
ya masyarakat di situ memiliki peranan yang strategis untuk melaporkan bahwa pemanfaatannya ini tidak sesuai. Ya. Nah, misal masyarakat bisa melaporkan ke aparat desa. Oke. Paling rendah. Paling rendah. Kalau kemudian aparat desa tidak menggubris misalnya itu, ya sudah ke kabupaten atau kecamatan. Oke. Oh, bisa itu ya? Bisa. Masyarakat juga bisa melihat tuh kesesuaian dokumen antara RT/RD dan juga RT/RW kabupaten dan juga rencana tata ruang rinci di kecamatan dengan fakta yang ada di lapangan. Iya, dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, gini Kang, kalau kemudian semisal aja si korporasi tadi ternyata membangun gedung di wilayah rawan bencana, pemerintah desa ternyata juga memfasilitasi gitu kan, dia tidak mengindahkan kebijakan tadi gitu kan. Iya. Atau justru membolehkan beri izin dan lain sebagainya. Iya, oke. Itu kan ya bisa jadi kan, sangat dimungkinkan sekali seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kan sanksinya itu kan pertama teguran tertulis. Oke. Teguran tertulis juga digubris dan pembangunan tetap terlaksana. Ancaman maksimalnya itu bisa sampai pembongkaran gedungnya yang sudah dibangun bisa dibongkar lagi. Arep dadi padahal. Arep dadi misalnya. Lah ya kuwi maksudnya fungsi dari rencana tata ruang desa itu bisa menjadi mekanisme kontrol agar wilayah desanya itu tertata sesuai dengan fungsi dan zona tadi. Jadi kalau ketika ingin mengolah lahan ya di zona budidaya, memanfaatkan lahan ya di zona budidaya, melindungi areal ya di zona lindung. Okay. Bukan berarti kemudian di zona lindung itu tidak bisa dimanfaatkan, bisa dengan kriteria-kriteria tertentu. Tapi intinya tata ruang desa itu dibuat untuk kebaikan bersama. Karena kan alam ini kan istilahnya kan pemanfaatan berbeda-beda ya. Nggak bisa kemudian dieksplorasi semua kan. Iya. Ada wilayah-wilayah yang seharusnya kita sebagai masyarakat itu melindungi bersama-sama gitu kan, agar ketika itu nanti dimanfaatkan ternyata dampak buruknya lebih banyak. Rupanya malah ketika kita memaksakan diri untuk melakukan pembangunan di zona-zona zona lindung tadi, ya kan, itu kan nanti juga sebenarnya jika kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, yang rugi sebenarnya juga kita sendiri. Iya, betul, kan? Kita sendiri karena mungkin ada yang belum tahu, ya kan, atau mungkin ada yang memang sudah tahu tetapi karena ada kepentingan bisa jadi. Makanya dengan adanya rancangan tata ruang ini memperjelas semuanya, bangunan yang ada di zona lindung atau zona budidaya itu syaratnya ada, gitu. Dan masyarakat itu berhak ataupun malah wajib tahu untuk itu. Untuk apa? Controlling. Kontrol semuanya. Yang kerja di desa itu juga butuh diawasi, gitu. Mereka kadang ketika didiamkan oleh masyarakat kan, kok aku didiamkan berarti sudah sesuai. Padahal kan ya jenenge manusia biasa kan kadang ada salahnya juga. Iya, benar. Makanya kontrol itu perlu dari masyarakat. Mekanisme controlling itu memang sangat diperlukan ya, apalagi desa itu kan berhak membuat peraturan sendiri juga gitu kan. Oke. Itu wis tercerahkan ya soal tata ruang desa ya. Apa ana sing arep ditakokke meneh? Ya sakjane aku wis alhamdulillah luwih tercerahkan. Alhamdulillah ya. Ya intine ngono kuwi lah Kang. Ming ya muga-muga secara pelaksanaan kuwi mau Kang. Lah iki mau ning desa lagi rembukan apa wis yo isih kaya ibarate digodhog lah. Digodhog ya. Digodhog ning. Lah nek iso ya kaya melu ngono kan men. Ning desa Kang aku guys. Iya, nek iso melu yo kei masukan ngono lho ora. Yo pingine ngono Kang. Pingine ngono nek iso nek iso dirungokke. Ya apa meneh kan sebagai masyarakat biasa sing aku kudu perangkat desa. Itu kan diikut sertakan. Diikut sertakan ngono kan. Jadi aku seneng. Aku ki berguna, bermanfaat ngono lho. Oke Kang. Ya wis Kang ngono sithik. Terima kasih atas apa ya pencerahane mengenai desa. Sesuk meneh nek aku pengen takon,
Hah? WA meneh wae ya. Iya siap. Nah, aku Oke. selo tak ndine. Oke, siap matur nuwun Kang. Ya wis Kang. Oke, iki ana ndi anak desa? Iyalah yo. Isih ana Tenanan lah. berarti ya? Piye? Tenanan ya? Loh, jenenge ya mumpung isih Iya, iya, iya. nom. Oke, sun Kang. Yo. Aduh.